Saya Kim Taehyung, ayah biologis si kembar, ucap Taehyung memperkenalkan diri saat Yeon memintanya. Seung-ho tampak terkejut untuk beberapa saat. Taehyung bisa melihat ada kilat penuh amarah di kedua mata lelaki yang tengah duduk di atas kursi rodanya itu. Namun, selama dalam perjalanan menuju kediaman Jung tadi, Yeon sudah meyakinkan Taehyung jika Seung-ho tidak akan berbuat apa-apa padanya, jadi ia tak perlu takut. Visi ayahnya sudah tak sekuat dulu dan emosi hanya akan memperparah keadaannya. Lagi pula yang ia lakukan ini bukan hal kejam. Suasana telah sepenuhnya mereda termakan oleh waktu, jadi tidak apa-apa untuk mengenalkan Taehyung pada Seung-ho saat ini. Lagi pula, Seung-ho juga sudah menjadi pribadi yang lebih bijaksana seiring bertambahnya usia. Ia tak lagi otoriter seperti dulu. Taehyung juga berkata ia tidak takut, hanya sedikit gugup. Jika Seung-ho mengajarnya, Taehyung bahkan tak akan melawan dan menerima dengan lapang dada, merasa dia pantas mendapatkan perlakuan itu dari calon ayah mertuanya. Ayah biologis si kembar, ulang Seung-ho seolah dia baru saja salah dengar. Nih, balas Taehyung. Aku dan Taehyung memutuskan untuk balikan demi anak-anak. Tambah YN meskipun sebenarnya tidak hanya anak-anak saja, melainkan dia juga. Mulai menyadari jika selama ini jauh di lubuk hatinya, Yen masih mengharapkan Taehyung untuk kembali, sekalipun dulu Yen anggap hal itu mustahil. Yen pikir dulu hal itu hanya akan menjadi sebuah angan semata, namun Taehyung justru berbaik hati untuk mewujudkannya secara nyata. Lalu bagaimana dengan Kim Sok Jin? Tanya Seung Ho. Kalian bahkan sudah bertunangan. Aku tahu Aboji, tapi Sok Jin Oppa tidak sebaik yang aku kira, jawab Yen. Bukankah sudah terlalu terlambat untuk jebak Yena? Kalian memiliki tenggang waktu untuk saling mengenal satu sama lain sebelum akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Sekarang kau mengatakan jika dia tidak baik. Apa benar kenyataannya memang seperti itu? Atau mungkin bisa saja kau yang berubah tanpa kau menyadarinya akibat dari kehadiran ayah biologis si kembar, tuntut Seung Ho. Saya tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi Jung Ye-en, elak Taehyung dengan sabar. Saya hanya berusaha membuka mata Jung Ye-en jika sepupu saya, Kim Sok Jin, tidak sebaik itu. Seung Ho sudah menunjukkan ekspresi tak percaya. Kalian bahkan bersepupu? Taehyung mengangguk hingga membuat Seung Ho kehilangan kata-kata. Jika itu Jung Ye-en, saya mungkin tidak akan terlalu ribut untuk meminta dia berpisah dengan Kim Sok Jin, karena Ye-en bisa berpikir secara mandiri. Apakah lelaki itu pantas untuk bersanding dengannya di masa depan? Namun jika sudah menyangkut anak-anak, saya tidak bisa tinggal diam. Sok Jin Hyung tidak memperlakukan si kembar dengan cukup baik. Sebagai seorang ayah, saya tidak bisa menerima anak-anak diperlakukan seperti itu. Lanjut Taehyung. Seung Ho sudah menetap Yen di sana, meminta konfirmasi apakah semua cerita Taehyung barusan benar adanya. Woni dan Airin menceritakan sendiri padaku perbuatan Sok Jin Oppa yang sudah ia lakukan pada mereka, jelas Yen. Apoji tahu kan anak-anak tidak mungkin berbohong. Memang ada sebagian anak yang sudah bisa bicara bohong dan berimajinasi, namun Yen yakin si kembar tidak seperti itu. Selain itu, Sok Jin Oppa juga mulai menunjukkan sikap kurang baiknya padaku. Aku bukan tipe seseorang yang memutuskan hubungan hanya karena lelaki itu membuat satu kesalahan semata. Awal mula Sok Jin Oppa berbuat salah, aku masih bersedia memaafkannya, memakluminya, dan memberikan kesempatan padanya untuk introspeksi diri. Namun ujung-ujungnya bukannya berubah, sikapnya justru membuatku semakin tak tahan. Dia juga mengatakan sudah muak terhadap si kembar. Ian sudah menahan sakit hati di sana. Tak menyadari jika Taehyung bahkan sedang menggertakkan gigi menahan kesal. Setelah mendengarkan penjelasan sang anak, Seung Ho tampak menghela nafas dalam di sana. Apa kau serius pada putriku? Pertanyaan dari Seung Ho dengan segera menyadarkan Taehyung. Lelaki itu segera mengalihkan perhatiannya pada Seung Ho. Nih Aboji.
Maafkan aku baru bisa hadir sekarang setelah hampir 7 tahun ini hidup tanpa mengetahui jika Yen tengah bersusah payah merawat anak-anak seorang diri. Kesalahanku ini memang tidak bisa ditebus dengan apapun. Namun, mulai saat ini, aku sudah berjanji akan melindungi Yen dan anak-anak dengan segala batas kemampuanku. Yen menatap Taehyung terharu, kemudian tersenyum yang membuat lelaki itu memberikan reaksi yang sama. Sebenarnya ini juga bukan kesalahanmu, gumam Seung-ho. Anakku saja yang hobi main rahasia dan pernah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Yen sudah tertawa di sana. Apa uji benar? Taehyung bahkan tidak tahu jika saat itu aku tengah mengandung si kembar. Maka dari itu, kau pikir kau ini wanita super. Mengapa harus menghadapi segala hal sendirian, seperti seseorang yang tidak punya anggota keluarga saja? Seung-ho menggerutu tentang sikap mandiri anak bungsunya. Bahkan Hosea saja tidak semandiri itu, meskipun ia adalah anak laki-laki sulung di keluarga Jung. Ada kalanya ia perlu membagi pikirannya dengan Seung-ho. Berbeda dengan Yen, yang apapun itu akan dipikirkan seorang diri. Tapi jika kau menemukan aku saat itu, kau pasti akan memberitahuku tentang si kembar kan? Tanya Taehyung penasaran. Yen mengangguk samar, hanya sekedar memberitahu tapi tidak meminta tanggung jawab darimu. Dan memastikan jalan ceritanya akan tetap seperti ini, merahasiakan siapa ayah biologis si kembar dari semua orang. Taehyung mengenyut heran, sementara Seung-ho sudah berdecak tak percaya mendengar jawaban sang anak. Aku tidak bisa membiarkan kita hancur bersama-sama. Jika bersikap egois dengan mempertahankanmu di sisiku kala itu, bukan hanya kita yang akan jadi korbannya, melainkan anak-anak juga. Meskipun tidak bisa bersama dan menanggung resikonya seorang diri, setidaknya aku bisa menyelamatkan banyak pihak dengan keputusanku ini, jelas YN. Taehyung tidak bisa berhenti merasa bersalah setelah mendengarkan penjelasan gadis itu. Ia segera membawa YN masuk ke dalam rengkuhannya. Mengabaikan Seung-ho yang sudah berulang kali berdaham di sana, berusaha menunjukkan eksistensinya. Namun dua insan yang tengah dilanda cinta bersemi kembali itu bahkan tak mempedulikannya. Segera selesaikan urusanmu dengan Kim Seok-jin. Jika pihak mereka masih bersikeras, biar aku yang maju untuk mengurusnya, ucap Seung-ho sebelum meminta Taehyung dan Yen keluar dari ruangan. Harmoni Woni nakal, Jaerin sudah bersembunyi di belakang tubuh Iseo hingga membuat wanita parubaya itu merasa terkejut. Airin kembalikan dinosaurus Woni yang dibelikan Tiffany Nona. Pinta yang laki-laki berusaha meraih saudara perempuannya di sana. Airin mau pinjam. Airin sudah punya boneka beruang, balas Janwon masih tidak terima. Woni saja yang main boneka beruangnya. Ania itu mainan anak perempuan, Woni tidak mau. Astaga anak-anak manis ini, hati-hati nanti ketumpahan tumisan daging yang Harmoni bawa, peringat Iseo dengan lembut. Wanita itu sudah menaruh menu tumisan daging di atas meja makan di mana semua anggota keluarga telah berkumpul di sana. Woni, Airin, ayo duduk dulu dan makan. Tita Yen yang segera dituruti oleh si kembar. Mau makan pakai lauk daging tumis? Taehyung menawarkan pada Janwon. Nih Daddy, balas Janwon, sudah tak sabar ingin segera menikmati makan malamnya. Airin mau juga Daddy, berikan pada Airin banyak-banyak, lebih banyak dari punya Woni, pinta Jairin. Secukupnya saja, nanti kalau sudah habis, Airin bisa tambah lagi. Balas Yen yang hafal dengan kebiasaan Jairin. Gadis kecil itu tidak bisa makan dalam porsi besar, berbeda dengan Janwon. Ini jatah Airin. Siapa yang habis duluan, nanti Daddy tambahkan lagi dagingnya. Balas Taehyung. Tiffany sudah menunjukkan raut menggoda pada sang adik tak sekandungnya itu. Daddy ya, aku jadi penasaran bagaimana reaksi Taehyung pertama kali mendengar sebutan itu ditujukan padanya. Dia hampir menangis Uni, jatuh Yen yang membuat tawa seluruh anggota keluarga terdengar.
Taehyung sudah menahan malu di sana. Kenapa kau buka rahasia? Tanyanya dengan wajah yang hampir memerah sepenuhnya. Ian segera menunjukkan raut menyesalnya di sana. Maaf, aku tidak tahu jika hal ini kau anggap sebagai salah satu rahasiamu. Melihat kalian yang semakin dekat, aku rasa ada sesuatu yang baik yang sudah terjadi. Apa tebakanku ini benar? Tanya Jongso. Kakek benar, jawab Taehyung dengan segera, dengan senyum lebar. Kalau begitu jangan ragu untuk membaginya bersama kami, ucap Won-sik. Kau sudah putus dengan Seokjin ya? Tebak Tiffany. Ian mengangguk. Aku tidak bisa diam ketika seseorang sudah mengusik si kembar. Apa yang salah dengan anak-anak yang lucu ini? Tanya Iseul tak mengerti. Ia sudah mengusap lembut kepada Chanwon yang berada di dekatnya. Tumisan daging halmoni rasanya enak, puji Chanwon yang tampak lahap. Benarkah? Balas Iseul dengan senyum. Kumawa Woni. Seleranya sama seperti Taehyung yang gemar makan tumisan daging masakan ibunya. Celutuk Won-sik yang disetujui oleh Iseul. Kalau begitu tunggu apa lagi? Tanya Jongso antusias. Kapan kita bisa mengadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan rencana pernikahan kalian?